Oke, baik. Nah, kemudian nanti di pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga, yang keempat nanti barulah kita mempelajari bagaimana cara mengelola lembar kerja atau LKS itu, ya Bun ya. Jadi LKS ini sebetulnya adalah bahan-bahan atau bahan penunjang yang digunakan untuk pembelajaran. Baik itu yang kurmer maupun yang K13. Jadi bagi yang menggunakan K13 itu masih bisa menggunakan LKS ini. Juga yang kurmer itu bisa menggunakan LKS ini. Jadi ini sebagai penunjang. Sebenarnya bukan sebagai syarat utama untuk untuk pembelajaran kita. Jadi yang AMS itu dengan yang lapor itu insya Allah akan kita segerakan adakan kegiatannya. Untuk tahap 1 sudah saya sampaikan kemarin itu adalah untuk umum. Jadi siapa saja boleh ikut. Nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat modul, cara membuat peta konsep, kemudian cara membuat modul, terus dilanjutkan dengan pembuatan RPPH-nya. Ya, jadi sabar aja tentang itu Bun ya. Sekarang kita fokus dulu ke bagaimana cara mengedit atau cara memperdalam, mempelajari dulu Microsoft Excel. Mengapa begitu demikian? Karena Microsoft Excel ini kalau kita tidak pelajari dengan baik, itu nanti untuk mengikuti bimbingan teknis atau bintek untuk LKS ini dan kurmer nanti itu kesulitan Bun. Misalnya nanti saya minta tolong kopikan ini ke sini atau tolong pindahkan ini ke sini. Nah itu kalau nggak tahu dasar-dasar juga sulit. Nah bagi peserta di sini itu saya lihat udah ada yang pernah ikut kemarin yang gelombang 1. Tapi barangkali ingin menambah-nambah atau ingin ulang-ulang, ya silakan ikut, nggak masalah. Ya, cuman untuk sertifikatnya, itu sudah saya berikan, dan tidak dapat lagi sertifikatnya. Jadi sertifikatnya khusus untuk gelombang kedua lagi. Ya Bun ya, nah, untuk gelombang kedua. Gimana Bun, suara saya masih terdengar jelas di sana? Jelas sekali, Jelas, Ayah. Ya, jelas ya, jadi biar fokus saya stop video apanya. Oke, sekarang Bunda fokusnya ke layar kerja ya Bun ya. Pandangan matanya ke layar kerja. Kita mulai pembelajaran jadi sekarang. Ini waktunya sudah hampir jam 11. Ini Bunda udah masak nih belum? Sudah ya. Oh, udah masak. Ya ya. Kalau di bagian Indonesia Tengah sama Indonesia Timur ini udah menunjukkan jam 12, jam 1. Berarti udah sholat, ada yang sudah sholat zuhur atau ada yang akan sholat zuhur. Belum ya? Oh, belum. Masih jam 11. Yang intinya udah masak nih, kecuali yang kami bagian barat ini barangkali baru siap masak. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Sengaja tuh Bun. Sebenarnya Kita tadi mau kan makan 2 kali. jadi rencananya tadi kan jam 10 tuh kita mulai. Jam 10. Cuman tadi Zoom-nya belum saya dapat kode dari pihak Zoom. Jadi saya tunggu baru keluar munculnya jam setengah 11 tadi. Ya kita mulai Bun ya. Jadi bagi yang udah pernah ikut aja. Ini memang dasar-dasar aja, tapi ini materinya sangat dalam. Materi sangat dalam. Nah jadi silakan siap-siapkan buku catatannya di samping. Kemudian nanti untuk menerangkan ini saya menggunakan jangan khawatir bahasa yang saya gunakan bahasa kita. Arti bahasa kita ini bukan bahasa intelektual Bun ya. Kalau bahasa intelektual itu nanti bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk kegiatan akademik. Misalnya di mahasiswa atau di perkuliahan itu saya menggunakan bahasa intelektual. Tapi kalau kita di sini menggunakan bahasa-bahasa kita aja. Biar lebih paham Bun ya. Baik. Sebelum kita mulai pengenalan dulu. Kemarin ada kasus di sini, setelah lembar kerjanya saya share, begitu mereka buka, nggak kelihatan gambarnya. Ya, nggak kelihatan. Ini ada sebagian seperti itu. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Microsoft Office ini ya Bun ya, itu ada 2 generasi. Generasi yang pertama itu dibuat oleh Bill Gates. Ya, itu adalah Microsoft Excel mulai dari Microsoft Excel 97, 2000, 2007, Microsoft Office 2010, 2013. Ya, kemudian satu lagi 2017. Generasi yang kedua adalah Microsoft Excel yang baru muncul saat ini. Namanya kalau saya lihat di situ bukan Microsoft Office tapi WPS.
Ya, di sini ada kodenya WPS saya lihat. Nah, ini tidak akan connect dia dengan yang ini, Bun. Walaupun dia sama-sama Excel, tapi itu beda produk. Sehingga nanti bisa jadi gambar yang sudah saya kirimkan nggak sampai ke aplikasinya gitu. Jadi mohon kalau seandainya keluar gambarnya, itu ada kasus kemarin, mohon diganti Microsoft Excel-nya ini menjadi Microsoft Office. Microsoft Office 2017, 2013, atau 2010. Tapi bagusnya 2013 Bun ya, dengan 2010. Oh ini ketinggalan dong, tidak ketinggalan Bun. Ya, tidak ketinggalan. Yang ketinggalan itu mungkin tahunnya. Tapi kalau masalah efek manfaatnya atau guna pakainya, itu lebih hebat daripada yang terbaru sekarang. Ya, karena kebanyakan orang-orang sekarang masih menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Office, for Windows, ya. Microsoft Office maksud saya itu. Jadi kalau yang WPS itu produk daripada tablet-tablet atau daripada handphone. Kalau handphone itu buka kan ada WPS itu kan, ada WPS-nya. Nah itu kalau buka Excel bisa dibuka dia, memang masuk. Cuman untuk link atau untuk yang fitur-fitur lainnya itu tidak semuanya bisa nyambung. Nah inilah salah satu yang saya berikan edukasinya, jangan salah paham. Kalau nggak masuk, coba pindahkan filenya ke laptop lain yang Office-nya Office 2013 atau 2010. Nah kemudian kelebihannya kita menggunakan 2013-2010 ini lebih ringan, lebih cepat, dan lebih kencang. Dan fitur-fiturnya pun lebih enak dan familiar. Ya, lebih familiar gitu. Nah, sekarang kira-kira di laptop Bunda sekarang ini Office-nya yang seperti yang di layar Zoom nggak, Bun? Atau ada yang beda? Sama, Bun ya? Mudah-mudahan sama ya? Sama. Sama. Ya, sama ya. Kalau beda nanti bilang aja, Bun. Beda gitu. Ya, di sini ada bacaannya WPS di sudut sininya. Ya, itu bukan produk daripada corporation Microsoft Office yang ini. Nah, itu beda itu. Itu beda produk lagi. Dia sama-sama Excel juga dia, cuman mungkin fiturnya berbeda dengan fitur yang ini. Ada yang sama, ada yang tidak. Iya, sama ya. Sama ya, ya. Kalau nggak sama nanti susah Bu ngikutinya gitu ya. Jadi satu hal kita nggak kesinkron dengan yang lainnya lagi. Baik. Kita tanya jawab aja dulu Bun ya, sambil apa namanya sambil nguji-nguji sedikit. Tapi ini nguji-nguji kecil-kecilan aja ya. Baik. Yang A, B, C, D itu disebut dengan apa, Bun? Ayo, silakan yang bisa jawab. Kita pakai Excel-nya ya. Ya. Kita sama Excel ini. Gimana Excel-nya Bun bisa? Ada masalah? Kolom ayah. Ya, disebut dengan kolom. Ya, jadi kalau A, B, C, D ini disebut dengan kolom. Kalau 1, 2, 3, 4 ini disebut dengan Baris. baris. Baik. Yang kotak-kotak ini disebut dengan Sel. ya, disebut dengan sel. Nih, pasti yang udah pernah ikut kemarin nih kayak ini. Iya, Iya kan? Nah, karena kemarin saya jelaskan. Baik, yang baru ikut sekarang nyimak aja dulu, catat aja catat. Nanti mana tahu ada gelombang 3 kita buka lagi, ikut lagi nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Maaf ayah, kotaknya disebut apa? Sel. Sel. Ya, sel. Tulisannya ini, sel. Kalau Indonesianya sel. Kalau Inggrisnya cell, kalau Indonesianya sel. Siap. Ya. Nah, kemudian di sel ini ada satu yang bergerak-gerak nih. Kalau saya klik di sini dia ada terus kotak-kotak yang berjalan-jalan. Nah, kalau saya arahkan panah atas kiri kanan bawah, nah seperti ini dia jalan-jalan. Apa namanya nih, Bun? Ayo, apa Bun? Kursor ya ayah. Nah, kalau kursor itu istilah kalau di Excel, Bun. Kalau di maaf saya kalau di Word. Kalau di Excel apa namanya, Bun? Kalau di Word itu memang kursor. Kalau di Excel pointer, ya. Kalau di Excel namanya pointer. Jadi nanti kalau saya bilang arahkan pointernya di sel D7. D7 artinya adalah kolom D baris ke-7. Ini kolom D baris ke
7. Jadi di sini dia. Nah, gitu, Bun. Ini rahasia-rahasianya. Jadi kalau seandainya tadi bilang pindahkan kursornya di F3, berarti kolom F baris ke-3. Nah, mungkin selama ini kan hanya langsung pakai. Begitu buka Excel langsung ketik data ya selama ini kemudian ya. Jadi kalau sekarang enggak dulu. Sebelum kita menggunakannya, kita kenali dulu komponen-komponennya ya. Kenapa? Karena supaya nanti kalau ada masalah kita enggak bingung lagi cara ngeditnya. Jadi sebetulnya kalau untuk menggunakan menggunakan sesuatu di komputer ini kita kuasai dulu baru kita pakai. Kalau ini enggak. Kalau selama ini kan dipakai dulu, nanti kuasanya belakang aja lah gitu. Nah, seperti itu yang terjadi. Hampir semua guru seperti itu, Bud. Saya lihat. Begitu punya laptop baru, langsung dia pakai, langsung ketik-ketik. Nah, nanti begitu ada masalah, bingung. Betul. Kita belajar dulu dasar. Sekali. Baik. Kayaknya nggak tahu. Ya, seperti itu kan, Bun. Jangan tersinggung, Bun. Itu kenyataan seperti itu, kok. Kenyataan, Ayah. Iya. Begitu punya laptop baru, langsung ketik kan. Padahal apa-apa diketik, nggak tahu. Begitu ada masalah, lapor ke anak. Nah, ini apa nih salah? Anaknya bingung juga jawab. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Kemarin materinya mengenai copy. Ya, ada istilahnya copy, ada istilahnya move. Lihat di sini, Bud. Saya catat sekali, saya ketikkan tujuannya supaya bisa catatannya supaya nggak salah ngetik. Nah, copy, move. Copy ini itu sama dengan duplikat. Duplikat, move ini adalah pindah. Saya contohkan sekarang. Saya ngetik sekarang di B6. B6 ini saya ketikkan adalah kata PAUD. Silakan diikuti, Bun. Di B6 ini saya ketikkan kata PAUD. Ketikannya, Bun ya. Baik. Saya akan besarkan sedikit layar kerjanya. Saya besarkan sedikit. Nah, ini kelihatannya mudah kali materinya gitu ya, Bun. Tapi jangan salah. Ini dasar-dasarnya. Nah, lihat di sini, Bun. Di sini ada di pointer ini, di sel B6, pointer ini. Kalau saya arahkan ke sini, jadi apa dia, Bun? Coba lihat. Jadi apa dia panahnya? Kursor saya apa maksudnya? Mouse saya dia apa dia mouse-nya? Kelihatan, Bun, di layar? Ya. Di layar zoom-nya, Bun. Kalau kelihatan saya besarkan lagi. Jadi tanda plus. Menjadi tanda apa nih? Ini kan tanda plus, Ayah. Itu kenapa Tanda dia plus. Kok tanda plus, Bun? Apa ya? Jadi apa ini? Ini nih di sini. Ini lihat nih. Jadi apa dia? Jadi panah. Ya, panah ya, Bun. Ya, ini panah. Oke. Kemudian kalau saya arahkan ke dalam jadi apa dia? Tanda plus. Ya, seperti lambang PMI itu kan. Nah, lambang PMI, Bun ya, yang warna putih itu. Kalau PMI kan merah warnanya, ini putih. Ya, di sini. Kemudian kalau saya arahkan ke sini jadi apa dia? Kelihatan, Bun? Lihat di zoom-nya. Di sini kelihatan ada kotak kecil. Saya arahkan kotak kecil sudut kanan paling bawah di sini. Menjadi plus. Ya, menjadi tambah atau plus. Tambah. Ya. Nah, jadi gini, Bun. Kalau ingin mengkopikan menggunakan mouse, ini menggunakan mouse ya, itu caranya posisikan ke sini, ke posisi mouse di sini, seperti tambah gini nih, dah. Kemudian klik tahan mouse-nya, tarik ke bawah. Sampai posisi 12. Terus lepaskan. Ini disebut dengan, apa namanya, Bun? Copy. Ya, disebut dengan copy. Jadi kalau copy itu adalah tanda tambah seperti ini. Baik. Lagi. Dah paham sampai sini, Bun? Paham ya? Paham ya. Nah, ini pelan-pelan dulu. Saya besarkan lagi layarnya kelihatan nih. Ya, kelihatan besar. Sekarang kita coba proses yang kedua disebut dengan move. Move ini adalah memindahkan. Coba saya letakkan sekarang printernya di B7 seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Posisi mouse saya pindahkan ke garis yang di sini. Nih, lihat garis nih. Nah, kelihatan, Bun, garisnya? Jadi apa di sini? Menjadi panah. Panah ya, Bun ya. Panah ini adalah kalau kita geser pokoknya ke garis-garis ini itu jadi panah. Semuanya fungsi nih.
kecuali kalau di sini ditambah. Yang panah ini kita klik tahan, tarik, geser ke sini. Ya, silakan dicoba. Iya. Sudah. Berarti kalau panahnya apa fungsinya? Untuk Memindahkan. memindahkan. Ayo, sekarang pindahkan yang 9 lagi, Bun. Pindahkan 9 ke sini, pindahkan 10 ke sini. Maaf, 9, 11. 9 pindahkan ke sini, kemudian di sini pindahkan ke sini. Ah, gitu. Nah, itu adalah cara memindahkan, cara copy dan memindahkan dengan menggunakan mouse. Sekarang kita coba dengan menggunakan keyboard. Ya, menggunakan keyboard itu kuncinya adalah tombol CTRL. CTRL lihat di sudut paling bawah ya, ada 2 buah itu, sebelah kiri, sebelah kanan ada, sama tuh fungsinya. Jadi letakkan sekarang pointernya di B6. Silakan di B6, letakkan pointer B6. Kemudian kita copy punya, kita copy. Tekan tombol kontrol ditahan. Tekan kontrol ditahan, tekan C 1 kali. Nah, nanti kalau dia jalan-jalan seperti ini, berarti itu berhasil. Sudah? Kemudian tekan shift tahan. Tekan tombol shift tahan, Bun ya. Kita nggak gunakan mouse sekarang nih, nggak menggunakan mouse sama sekali. Tekan tombol shift tahan. Kemudian tekan panah ke kanan. Ke kanan sampai ke G. G. Ya, sampai ke G. Lihat di layar zoom-nya, Bun. Ya. Sudah? Sudah ya. Ya, kalau sudah silakan tekan tombol enter. Ya, jadi ya. Ya, jadi ya, berarti itu adalah cara mengcopy dengan menggunakan keyboard. Sudah dicatat? Benar Sudah ya. ya. Nah, ya. Kalau nggak catat nanti rugi, Bun. Susah nanti bingung bertanya kemana lagi. Lanjut. Sekarang pindah ini yang 8. Coba kopikan sampai kolom G. Silakan. Kopikan yang B8 sampai ke kolom G seperti yang di baris 6. Di baris 6. Sekarang baris 8 lagi, Bun. Coba. Coba sendiri. Di G. Sampai G, kolom G. Sampai kolom G. Ayo, gimana caranya tadi? CTRL, C. Ya. C, shift. Sudah ya. Mau? Nah, mudah kan, Bun? Berhasil ya. Nah, itu mudah tuh. Iya. Tekan tombol kontrol ditahan, tekan C dulu. Lihat di layar zoom-nya. Terus Ya. shift. Kemudian tekan shift tahan, tekan panah ke kanan. Nah, kalau udah seperti ini, coba di enter, pasti mau dia. Nah, itu. Yuk latihan yang ketiga lagi, lanjut latihannya biar paham, biar lebih mahir. B10 lagi, Bun. B10, ayo silakan dikopikan seperti tadi. Sudah ya. Ya, udah. Lanjut. Udah. B12 bagi yang sudah. Ini kalau di Udah Zoom ya. ini kelemahannya saya nggak bisa lihat hasil kerjanya. Cuman Sudah. saya percaya aja udah dikerjakan gitu. Ya, Bun ya. Ya. Kalau di kelas ini saya kontrol itu ke belakang biasanya tuh. Tapi kalau di sini nggak bisa kontrol. Ya saya ngomong aja. Udah bisa, dah. Tidak bisa tuh. Baik, udah siap, Bun ya. Nah, ini adalah cara copy dengan menggunakan keyboard. Ya, saya praktekkan di sini biar sama-sama kita. Ctrl C terus. Nah, begini. Ya, kalau udah paham enak kali kita, Bun, terutama mahir. Sekarang bagaimana cara memindahkannya? Cara memindahkannya adalah gampang.
Sekarang yang ada di kolom C, semua yang ada di kolom C kita pindahkan ke kolom A. Nah, nih ya. Cara mindahkannya yang jelas posisikan dulu di C6. Sudah. Nah, untuk memblok ini, memblok sampai ke C12 ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan keyboard. Kalau menggunakan keyboard, arahkan C6, tekan shift panah ke bawah. Ini menggunakan keyboard. Kalau menggunakan mouse, di sini kita arahkan, pastikan lambangnya seperti lambang PMI seperti ini. Seperti PMI. Ya, lambang PMI kan tanda tambah yang tebal itu kan. Lanjut, klik tahan, geser ke bawah. Nah, sama caranya. Ini cara memblok. Silakan diblok dari C6 sampai C12. Yang baru masuk langsung ikut pun ya materinya yang baru masuk. Langsung buka Excel-nya yang baru masuk. Terus nanti jangan lupa tolong dipoto pakai HP, kirim ke grup atau ke Japri boleh juga untuk saya absen hari ini. Karena ini kan ada sertifikatnya. Nah, kecuali yang sudah masuk kemarin, yang sudah ikut gelombang 1 nggak usah ngirim foto lagi, Bun, ya. Yang gelombang 2 Diulang ya, maaf, aku terkendala sinyal. Gimana sinyal di sana, Bun? Bagus? Ada hujan? Keluar masuk ini ya. Oh ya, sinyal itu, Bun. Sinyal itu. Baik, kalau udah coba kita tekan tombol kontrol, tekan X. Nah, ini beda lagi. Kontrol X, X ya, yang silang itu. Nah, udah jalan-jalan dia pinggir-pinggir seperti ini, dia kan ada bergerak-gerak nih. Terus pindahkan, letakkan printernya di A6 begini. Nah, gitu, letakkan di A6. Ya banyak yang terkendala sinyal ya Bun ya. Udah masuk, keluar lagi, udah masuk, keluar lagi. Ini kelihatan di sini nih. Nah, masuk lagi nih. Nanti keluar lagi sebentar lagi. Ya sinyal nih, cara maklum aja. Ini kalau kursus ini kan susah cari waktunya Bun ya. Jadi begitu ada waktu ya kalau bisa ikutlah belajar seperti ini. Karena nih ilmunya seumur hidup. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Udah letakkan di A6. Terus tekan kontrol, tekan V. Nah, V ya Bun ya, volume. V-nya volume. Bukan F, V. Bukan V, volume. Udah. Nah, pindah sekarang kan yang di kolom A pindah ke kolom yang kolom C pindah ke kolom A. Ulangnya ya. Yang dari mana Bun? Dari awal ya, saya ulangi ya. Awal Bu ya. Saya ulangi dari awal Bun ya, cara memindahkannya. Yang pertama, ini simak baik-baik. Kita blok dulu dari C6, blok sampai ke sini. Nah, kenapa kita blok? Karena teks yang kita blok ini akan kita pindahkan ke kolom A. Nah, setelah kita blok, tekan tombol kontrol ditahan, tekan X satu kali. Tekan X kali. Tekan X kali udah. Sudah. Jangan berulang-ulang X-nya, Bun. Nah, kemudian letakkan di sini pointernya. Nah, gitu. Udah. Dan letakkan pointernya, tekan. Sekarang kita tampilkan. Tekan tombol kontrol ditahan, tekan V satu kali. Tekan V. Oh iya, jadi. Ya, pindah deh kan. Nah, itu cara memindahkannya. Bisa, Bun? Bisa. Sekarang saya akan tunjukkan cara mindah dengan menggunakan mouse. Ini lebih gampang lagi. Kita blok di sini. Setelah diblok, ini kan ada tanda panah seperti ini. Ya, panah seperti ini. Diangkat, diklik tahan, diangkat, pindahkan dia kemari, kemudian pindahkan. Nah, mau juga dia. Jadi banyak caranya kalau untuk proses copy, paste, dengan menggunakan keyboard bisa, dengan menggunakan mouse juga bisa. Jadi yang saya tunjukkan tuh kedua-duanya. Supaya apa? Supaya lebih kelihatannya mahir gitu. Ya Bun ya, ini semuanya menggunakan mouse saja. Begitu mouse rusak bingung. Jadi kalau sekarang nggak lagi, kalau mouse rusak bisa menggunakan keyboard.
Oke, sampai di sini paham Bun ya materinya ya. Materi kita memang sangat sederhana, tapi sekali lagi seperti ini intinya. Pokoknya di sini. Sekarang kita bahas yang berikutnya yaitu mengenai yang disebut dengan center. Center ini adalah menengahkan, menengahkan teks. Ini center. Kalau di Word itu centernya cuma 2. Pertama, center menggunakan icon center. Yang kedua, center menggunakan tab center. Jadi ada 2, tab center dengan menggunakan icon center 2. Tapi kalau di sini centernya ada 4, ya, ada 4. Yang pertama menengahkan teks. Ini saya sengaja udah besar biar kelihatan jelas. Menengahkan teks dalam 1 baris dan kolom. Nih, ya, atau disebut dengan istilahnya adalah sel. Jadi yang pertama adalah menengahkan teks dalam 1 baris dan kolom yang disebut dengan sel atau menengahkan teks per sel. Nah, contohnya gini. Saya ketik sekarang ini A, B. Panah ke kanan. Silakan ketik juga BC. Panah ke kanan. CD. Panah ke kanan. DE. Panah ke kanan. 12. Panah ke kanan. 14. Baik. Teks yang ada di sini, ini adalah teks yang sifatnya per sel. Ya, teks yang sifatnya per sel. Baik, sedikit saya tanyakan di sini, ya Bun ya. Di sini teks ini mana yang number, mana yang teks? Yang number yang mana Bun? Yang number adalah yang 12 sama 14. Ya, 12 sama 14. Ini jelas, pasti bisa jawab. Ini adalah number, ini adalah teks. Ya. Ciri-cirinya adalah kalau kita ketik di enter, kalau posisinya tetap itu adalah teks. Nah, ingat Bun ya. Kalau kita ketik posisinya tetap itu adalah teks. Kalau kita enter posisinya bergeser ke kanan, itu kita sebut dengan number. Nah, ini Bun ya. Jadi kalau kayak 12 tadi kan saya ketik posisi kanan ya. Ini posisinya di kanan. Ini saya ketik tadi posisinya di kiri, begini ya, ya tetap. Baik. Ini disebut dengan teks, ini disebut dengan data number. Baik. Sekarang saya akan manipulasi sedikit data. Saya manipulasi, saya ketik di sini 12. Ini data apa, Bun? Data? Ayo, nih 12. Data teks atau number nih? Teks. Yakin teks, Bun? Number. Baik, saya ulangi lagi. Coba disimak, Bun, kalimat saya, disimak. Kalau kita enter, pindah dia ke kanan, itu namanya number. Ya, number. Apa itu data number? Data yang bisa dikalkulasikan atau bisa ditambah-tambahkan atau dikurangi. Jadi data yang bisa dikalkulasikan. Kalau yang ini kita enter tadi tetap dia tidak pindah, namanya data teks. Data teks data yang tidak bisa dikalkulasikan. Kan nggak ada sejarahnya B tambah 2 hasilnya 4 kan pernah kan? Nah, yang ada itu adalah 2 ditambah 2 hasilnya 4. Sekarang saya manipulasi datanya. 12 yang saya tunjuk sekarang ini. Ini data teks atau number? Teksnya. Data teks ya. Kita nggak lihat angkanya, Bun. Nih, jangan salah paham. Kalau di Excel ini jangan lihat angkanya. Ya, mentang-mentang 12 terus di number, bukan. Kalau kita enter dia posisinya pindah ke kanan, itu adalah data number. Kalau kita enter dia tetap posisinya tetap walaupun dia 12, namanya data teks. Nah, itu ya. Terus saya buat begini.
Data apa nih, Bun? Number. Ya, data number. Ya. Ini kan ada 14 Juli. Kok dia number kan ada Juli-Julinya gitu ya. Nah, walaupun dia ada Juli-Julinya, ini tetap dibaca dia data number. Karena apa? Karena ini bisa dikalkulasikan. Saya contohkan lagi. Nah, ini data teks ya. Jadi itu cara membedakannya. Inilah kalau Excel itu rahasianya di situ. Jadi jangan tertipu dengan tampak itu 12 itu pasti number tuh, bukan. Nanti ini pengaruh dia kalau dikalkulasikan. Kalau di akademis pun ya, kalau di sekolahan nanti dia masukkan rumus fungsi logika itu nggak nyambung, dia akan bingung. Kok nggak masuk ya? Padahal dia menggunakan data teks ya, aturan teks atau aturan number. Nah, ini dia. Sekarang kita akan coba menengahkannya kembali ke materi. Ini kita blok seperti ini, di blok. Silakan di blok, sama-sama kita blok. Sudah, Bun? Sudah. Ya. Kalau sudah, silakan sekarang diklik nih ya. Diklik icon center seperti ini. Center. Ini dari TK Al Khairat udah masuk. Keluar lagi ya. TK Al Khairat Lambara. Ini tadi jaringan katanya. Mahesa. Ya, jadi sekali lagi saya bilang di sini Bun ya, kalau untuk membuka EKS-nya itu jangan menggunakan WPS Office ya Bun ya. Sekali lagi saya katakan jangan menggunakan WPS Office karena itu beda produk. Jadi gunakan Microsoft Office. Jadi ini beda. WPS Office ini produk yang bisa dimasukkan ke dalam tablet atau menggunakan Excel atau ke dalam handphone. Tapi kalau Microsoft Office ini adalah aplikasi yang nggak bisa dimasukkan ke handphone, tapi memang kapasitas besar. Ya, nah, kapasitasnya lebih besar Microsoft Office daripada VPS Office. Sehingga nanti kalau dimasukkan gambar-gambarnya itu nggak akan nyambung dia. Nah, ini alasannya kenapa VPS Office nggak bisa dimasukkan. Ini ada pertanyaan dari teman kita, ibunya dari sekolah mana? Saya bilang ya. Baik, sekarang yang kedua. Ini udah catat, Bun? Udah bisa? Udah ya. Udah ya. Kita belajarnya santai, Bun ya. Jadi supaya sambil merekam dan saya menyampaikannya pun nggak buru-buru amat. Yang penting paham. Satu, yang kedua adalah menengahkan teks. Ini saya pelan-pelan ngetiknya supaya bisa dicatat juga di rumah. Menengahkan teks. Lebih dari satu baris dalam satu kolom. Nih ya, kalimatnya coba kita pahami dulu.
Nah, jadi maksudnya gini. Kalau menengahkan teks lebih dari satu baris dan kolom, saya ketik sekarang begini. Saya ketik pendidikan. Sama-sama ngetik pendidikan. Ini saya ngetiknya lambat-lambat aja. Anak usia dini. Yuk kita ketik sama-sama, Bud. Baik. Sudah. Nah, sekarang teks ini akan kita coba ya kita tengahkan dia. Itu dari kolom A sampai kolom G. Silakan kita blok dulu seperti ini, Bun ya, sampai kolom G. Silakan. Sampai G. Ya, kolom G ya. Lihat di zoom-nya, Bu. Lihat di zoom-nya. Udah ya. Ya, kalau sudah ini sangat gampang. Kita nggak bisa lagi menggunakan ini, Bun. Nggak mau dah nih. Ya, centering nggak mau lagi. Jadi kita menggunakan icon yang kedua, yaitu menggunakan Make and Center yang ini. Ya, kelihatan nggak, Bun? Nah, silakan diklik duluan. Nanti baru saya klik belakangan. Mau nggak? Mau ya. Ya, mau ya. Ini masih mudah. Baik, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga lagi. Yang ketiga, menengahkan teks. Nah, ini agak repot sedikit nih. Menengahkan teks. Oh ya, dia tidak mau ini. Lebih dari satu kolom dan baris. Nah, ini lagi kalimatnya nih, Bud. Coba simak kalimatnya baik-baik. Lebih dari satu kolom dan baris. Kalau yang tadi kan ini pendidikan usia dini lebih dari satu baris. Ada berapa baris dia? Ada berapa? Lebih dari satu baris, Mas. Oh, terbalik. Maaf, ini terbalik, Bun. Yang benarnya adalah menengahkan teks lebih dari satu kolom. Balik kan, Bun? Lebih dari satu kolom dalam satu baris. Nah, ini yang benar nih. Maaf, saya salah ketik tadi. Dalam satu baris. Nah, di sini apa lihat? Ini kan barisnya ada A, B, C. Ini ada hanya baris ke-22 aja, satu baris. Tapi kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kolom yang dilewatinya, tapi dia dalam satu baris. Satu baris. Ya, silakan diperbaiki, Bun. Baik, sekarang yang ketiga, menengahkan teks lebih dari satu kolom dan baris. Ini satu kolom dan baris, berarti itu dua-duanya. Contoh teksnya seperti ini, saya coba buat di sini dulu. Contoh teksnya,
pendidikan. Yuk kita ketik Bundnya sama-sama. Pendidikan. Ketik sama-sama. Anak usia dini. Sama-sama ya Bun ya. Terus di bawah ini kita ketik taman kanak-kanak. Di bawahnya lagi namanya TK. Contoh nih ya. Nah, ini contoh. Baik, sekarang silakan lihat teks kita ini ada lebih daripada satu baris atau ada tiga baris, satu baris kedua, baris ketiga. Sementara areanya yang mau kita tengahkan itu adalah dari nih ya, dari kolom A sampai kolom G. Berarti sekarang statusnya adalah menengahkan teks lebih dari satu kolom dan baris. Silakan dicoba Bu, seperti ini. Silakan diblok dulu. Nanti baru Kolom kita G. praktekkan. Sudah siap, Bun? Udah ya. Sudah ya? Oke. Yang lain dah semua. Pokoknya harus bisa semuanya, Bun ya. Jangan nanti berimbas pada materi besok. Jadi kalau Excel ini itu materinya nggak seperti yang lain. Dia mata rantai dia, Bun. Dia berantai. Satu kita nggak ikut aja untuk pertemuan yang berikutnya itu susah, Bun. Ya. Atau misalnya sekarang ikut nih. Nanti yang kedua nggak ikut, yang ketiga ikut. Itu susah ngikutin yang ketiga lagi. Jadi dia harus masuk setiap hari kalau bisa. Maaf Allah. Ini untuk menengahkan satu baris yang Ya. pertama yang satu dua itu nggak mau ke tengah ini kenapa? Baik, sekarang letakkan pointernya di dalamnya ini. Ya, di dalam area blok ini hati-hati kerjanya. Siap-siap. Mouse kita kan ada dua nih tombolnya punya. Yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Nah, sekarang tekan tombol yang sebelah kanan tuh satu kali. Nah, begini. Ya, mouse-nya tekan. Ya, seperti ini. Nanti akan muncul di sana menu-menu baru, yaitu cut, copy, paste option, ada insert, delete. Ya, itu yang benarnya. Lihat di zoom-nya. Bisa, Bun? Bisa ya. Ya, kalau sudah, lanjut apa kita pilih lagi yang sudah ikut kemarin? Format cell. Silakan diklik. Klik kiri ya, yang biasa, Bun. Klik kiri yang biasa. Kalau klik kanan tuh cuma membuka aja dia istilah pintu, dia tuh kuncinya membuka. Kalau sudah dibuka ya selanjutnya gunakan klik biasa. Waduh, ini ada yang dari Tekan Nurul Huda, posisinya mendung katanya. Ada yang hujan juga sebagian, Bun ya. Baik, sekarang Ada ya. Ya ada ya. Nah, di sini alhamdulillah cuacanya cerah, jadi sinyal saya sangat bagus sekarang nih.
Baik, sekarang kita klik format cell, Bun. Setelah diklik, Udah ya. udah ya. Sebentar. Di sini juga mendung tapi lancar. Oh, lancar, Bun. Berarti itu di tengah kota ya, Bun ya. Berarti itu dekat towernya tuh, dekat rumah tuh. Biasanya itu faktornya. Kalau walaupun dia mendung, tapi kalau ada tower ya pasti bagus juga. Biasanya. Ya itu di YouTube. Ah. Temennya ini belum terbuka begini ada apa? Mana ya? Kemudian lanjutkan lagi. Di sini ada number, ada alignment, ada font, ya. Dipilih di sini adalah alignment. Ya, klik jendela alignment ini kan jendela nih, ada number, alignment, font. Yang diklik adalah alignment. Setelah itu lanjut yang pada horizontalnya klik yang segitiga yang seperti ini. Jadi sekali lagi bagi yang sudah menggunakan, mungkin yang di sini yang pernah kursus Office barangkali agak ketawa sedikit dengan bahasa-bahasa saya ini. Ini sebetulnya kalau dalam akademik bukan segitiga saya bilang, Bud. Ini adalah apa namanya ini? Yang saya lingkar-lingkarin namanya. Kalau bahasa-bahasa akademiknya ini adalah combo. Jadi ini kombonya. Combo. Ya, combo. Tapi kalau saya bilang di sini segitiga hitam aja biar gampang, biar bisa dilihat langsung. Karena saya sudah terbiasa seperti itu. Kalau saya mengajar itu saya tengok dulu gitu. Siapa yang diajar gitu. Tapi kalau kita ini lebih baik menggunakan bahasa ini aja. Bahasa kita aja. Ya, yang segitiga ini. Ya, Bun? Ya. Bahasa pasar aja dipakai ya yang gampang. Ya, bahasa pasarnya kita pakai, Bun ya. Biar lebih paham gitu. Baik, sekarang kita klik yang segitiga ini. Terus kita lihat di bawah ini kan ada general, ada left, ada center. Ambil di sini yang center across selection. Silakan diklik. Nah, gitu. Ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, lihat di sini oke. Coba diklik oke dulu, Bunda. Coba Bunda klik dulu, baru saya nanti. Mau nggak? Kalau Berhasil saya ya. klik dulu, nanti nggak ada kejutannya. Coba. Mau? Jadi bisa ya. Nah, bisa ya. Nah. Jangan lupa lagi nanti, Bun, materi seperti ini. Udah catat kan? Jadi besok-besok menengahkannya nggak satu lagi. Biasanya kan satu menengahkannya tuh. Sekarang nggak lagi. Misalkan seperti ini. Ayah. Maaf Ayah. Ya. Potong sebentar. Ini Ya, saya Bun. kasusnya di laptop. Nggak mau ke tengah yang Nggak mau ke tengah dia. dari Itu bloknya, Bun, yang nggak sampai. Bloknya harus sampai ke G. kan? Jadi kalau Bunda gini kan, Bunda blok gini, di tengah kan nggak akan mau dia. Dia lagi bingung dari kemana tengahkan nih seperti ini. Jadi kalau kita blok seperti ini, dia tahu oh berarti mau ditengahkan sekitar area di sini gitu, tengah-tengahnya. Itulah gunanya bloknya. Tadi sempat satu ke G, Ya, tapi dia malah di tempatnya dia menengah. Bisa dia geser antara A gitu. dengan G, seperti yang di Zoom, lihat Bun layarnya seperti Zoom. Jangan seperti ini bloknya, nggak mau dia. Atau sebegini bloknya juga nggak mau dia. Jadi bloknya itu langsung aja sampai sini. Dah, klik kanan. Format cell. Ya, format cell. Nah, ambil di sini pada jendela alignment. Di jendela alignment Bun ya, bukan number ya. Alignment. Klik sini segitiganya. Segitiganya kita klik. Ambil di sini center across selection. Diklik. Format cell, alignment, terus klik ke center. Ya, di sini ya. Center across selection, bukan center, Bun. Ya. Ini aja cukup nih. Kalau udah silakan klik OK. Iya, sudah. Sudah ya? Oke. Ini udah mantap nih, Bun. Ini aja udah hebat. Ya. Lanjut yang keempat. Nah, kan benar saya bilang kan ada 4 menengahkan teks ini. Menengahkan teks. Yuk kita sama-sama nyatat. Menengahkan teks. Lebih dari 1 baris. Nah, ini dia nih. Dalam 1 kolom. Berarti ini adalah kebalikan dari yang kedua tadi.
Kalau yang kedua tadi kan dibalikkan. Sekarang enggak lagi. Nah, nih ya kebalikan dari yang dua tadi. Kalau yang dua tadi kan lebih dari satu kolom, sekarang lebih dari satu baris. Satu baris. Ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya gini. Kita ketik NO dulu. NO ini singkatan dari nomor biasanya. Dah. Sekarang gini, kita akan tengahkan. Coba dilihat di sini, saya blok di sini ya, nih ya, itu saya blok. Berarti saya blok ini adalah baris 32 dan baris 33. Jadi nanti nomornya pas berada di tengah-tengah ini nanti. Nah, gitu. Sudah siap? Kita lanjut. Ini kita langkah pertama. Yang pertama kita lakukan adalah klik dulu Merge and Center yang ini. Silakan catat Bun. Klik dulu yang pertama langkah satunya. Klik Merge and Center. Ini langkah satu. Jadi klik. Yang kedua, klik yang ini Bun. Middle Alex di sini. Middle Alex di sini. Lihat mau saya sini. Ini kan ada nih 3 nih sekarang nih. 3 di bawahnya, ada 3 di atasnya. Kita klik yang 3 yang di atas ini. Kita klik. Apa tutup yang itu apa? Sekarang yang hadir itu 19. Ini gabung dengan gelombang kemarin ya, gelombang 1. Jadi yang gelombang 2 jangan kaget kok makin banyak gitu. Ini karena gelombang 1 kemarin dia beliau-beliau ini ada yang nggak ikut, jadi gabung ke beliau gelombang 2. Tapi saya tegaskan sekali lagi, gelombang 1 tidak dapat sertifikat sama sekali karena sudah diberikan gitu. Yang gelombang 2 yang belum. Kalau gelombang 2 3 ikut juga lagi, masuk gelombang 3 lagi ya. Bisa diulang ya dari ini yang no ini ya. Gimana yang Bun? 32. Halo? Bisa diulang yang ini yang 32, 33 ini. Yang mana? Yang keempat? Nomor 4. Yang keempat ini. Oke, saya ulang lagi Bun ya. Silakan disimak kembali. Saya ulangi lagi. Ya, kalimatnya di sini menengahkan teks lebih dari satu kolom, satu baris dan satu kolom. Dalam satu kolom. Ya, dalam satu kolom. Jadi kan hanya di kolom aja yang kita coba tengahkan. Sementara dia barisnya itu baris ke-32 dan 33. Nah, setelah di blok seperti ini, langkah 1 klik Merge and Center yang ini. Ya. Kalau nggak muncul yang ini, berarti kita klik home dulu. Kadang-kadang posisi di sini juga itu bisa jadi. Nah, gini. Kalau nggak muncul ya Merge and Center-nya, berarti kita klik yang home di sini. Ada nih dia. Ya. Yang kedua, nah di sini kan udah center nih. Di atasnya ini ada middle center atau middle ellipse. Ini kita klik. Nah, dah selesai. Nah, sampai sini paham Bun kira-kira? Yang dari pertama saya terangkan sampai sekarang paham Bun? Ada yang kira-kira yang bingung kan? Ini bukan bingung. Ya, kalau yang baru masuk pasti bingung gitu. Tapi kalau yang awal masuk. Yang awal ketinggalan masih bingung ya. Yang ketinggalan nanti bisa khawatir, bisa lihat videonya, ini udah saya rekam. Jadi bisa diulang lagi nanti ya Bun ya. Tapi ingat nih, kalau video ini kan saya kirim melalui YouTube.
Kalau saya kirim langsung ke WA-nya, ini kan besar nanti kapasitas datanya sehingga bisa HP-nya bisa meledak. Jadi saya gunakan aja YouTube. Jadi nanti lihat aja di YouTube-nya saya kirim videonya. HP-nya meledak. Ya besar kali Bun apa ini kapasitasnya. Itu makanya kemarin LKS kemarin kan saya suruh cepat pindahkan. Kalau sempat lambat dipindahkan. Nah, kalau HP-nya itu RAM 364 216 itu udah hang langsung dibuatnya. Tapi kalau RAM-nya itu 4128 rasanya masih aman. Meledak bener. Baik, sekarang kita coba untuk melakukan penomoran. Ini kan udah penomoran Bun ya. Sekarang penomoran itu kan ada angka 1, ada angka 2. Di sini bukan masalah 3, 4 yang kita ketik, tapi adalah bagaimana nomor ini dibuat secara otomatis. Ada berbagai cara dilakukan orang ya untuk melakukan kopi otomatis untuk penomoran ini, macam-macam. Jadi kalau saya yang simpel aja, ketik 1, ketik 2, kopikan keduanya nih, seperti ini. Sudah di blok Bun ya. Tekan di blok, kemudian kopikan Bun, kopikan. Ayo kopikan sampai ke sel 40. Silakan. Mau ya? Mau dia? Ingat kopikan. Jadi saya nggak akan tunjukkan lagi kopi itu yang mana. Kopikan Bun, silakan. Menggunakan mouse kopinya Bun, jangan menggunakan keyboard. Itu bingung. Udah ya, Mau dia? bisa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang lain Bun? Bisa? Bisa ya. Oke, mantap ya. Seperti ini. Nah, itulah dia. Ini coba aja dulu. Baik, itu aja Bun ya. Materi kita hari ini udah apa? Besok kita lanjutkan lagi. Kita cari lagi waktu yang pas untuk mengikuti program ini. Mungkin Bunda mau istirahat dulu. Ya, acara keluarga barangkali ini saya sita waktunya 1 jam dulu untuk belajar kita. Ini silakan di close. Silakan di close. Kalau saya disimpan di downstairs saja, jangan simpan. Ini enggak diguna filenya Bun ya. Nah, kita close. Iya. Makasih ya. Oke. Itu punya materi kita hari ini. Bentar, saya tutup dulu. Baik Bun, jangan lupa ini nanti tolong difotokan, kemudian silakan di screenshot maksud saya, kemudian kirim ke WA grup boleh atau ke Japri juga boleh. Ini saya absensi. Yang gelombang 1 jangan difoto lagi, jadi nggak pengaruh lagi ke nilai. Tapi yang gelombang 2 ini sangat pengaruh. Baik Bun, itu aja dulu materi kita hari ini. Rekamannya saya stop dulu.